Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ZDK Room. Bagaimana kabarnya bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kali ini kita kembali lagi nih untuk bukan unboxing, tapi kita cuman mau kayak update tanaman aku aja nih. Jadi gini ceritanya. Kan sekarang ini kita mulai masuk musim penghujan ya. Jadi hujannya itu lagi lagi parah deh, lagi gila-gilaan banget ya. Jadi kan tanaman ini memang kita sengaja taruh di luar rumah. Memang masih dalam rumah, tapi kan di depan ya, yang atasnya itu nggak ada atapnya, cuman ditutup pakai paranet aja. Jadi kan mereka kehujanan. Jadi kita memang selalu sering ngecek sih, takutnya kan namanya sering kehujanan ya, ada yang nggak kuat gitu kan. Makanya kita mau coba cek satu persatu, sekalian mau kita rapihin juga nih. Kayaknya udah mulai nggak rapih nih untuk posisi penempatannya juga. Sekalian juga nih aku juga mau kasih tahu nih, aku punya tanaman baru. Ini jenisnya jenis Miana. Aku punya 2 macam. Lalu ada ini yang lucu nih, ini namanya keladi curut. Tahu nggak bunda-bunda kenapa keladi curut? Nah ini nih, karena dia di ujung daunnya itu ada buntutnya katanya, jadi kayak tikus gitu. Ini aku baru beli, harganya 35.000 aja di tempat tanaman aku yang biasa. Yang kalian kalau misalnya mau tahu langsung aja, ada kok di YouTube aku ya. Nah ini di sini, jadi kita mau pindahin dulu untuk tanaman-tanaman yang tadi aku baru dapat. Mau aku pindahin dulu ke pot-pot dulu nih, karena sebelumnya kan ada yang masih pakai polybag sama yang masih pakai pot hitam ya. Sekalian juga kita mau rapihin, kita turunin semuanya, kita bersih-bersih bawahnya juga ya. Nah ini kita dibantu sama suami ya, karena banyak banget untuk tanamannya. Jadi langsung aja ya, cek aja untuk tanaman-tanamannya bagaimananya, oke? Stay tune. Nah ini nih, memang ada yang mati, karena walaupun memang tanaman air, mereka butuh air yang banyak, tapi kalau misalnya terlalu banyak terus serap untuk tanahnya itu juga kurang baik karena terlalu padat, jadi airnya nggak langsung masuk, nggak langsung turun ke bawah. Itu kan juga bisa menyebabkan batang atau daunnya busuk. Jadi ya kita harus sering rajin lah gitu kan, ngecek yang minimal seminggu sekali lah gitu kan. Sama sekarang juga lagi di rumah tuh lagi sering ada ulat bulu gitu kan. Maksudnya sebelumnya itu nggak ada, cuman beberapa kali terakhir ini kita nemuin tuh ada ulat bulunya gitu loh. Kan sedih ya, namanya tanaman yang sekarang yang rata-rata aku punya ini kan rata-rata bentuknya daun ya gitu kan. Terus tiba-tiba kayak digigitin ulat itu kan kayaknya tiba-tiba bolong gitu loh. Bukan jenis janda bolong tapi dia bolong gitu. Sedih banget ya. Kalau di tempat kalian bagaimana? Sama gak kayak di tempat aku kayak gitu juga? Komen ya nanti ya. Nah ini langsung aja coba kita pindahin satu persatu. Oke. Nah, aku bingung nih, yang mana yang mau aku mulai duluan ini. Nah, ini kita siapin dulu untuk media tanamnya. Ini juga kita baru beli tadi. Ini media tanam segini 35.000 satu karung, coba. Angkat sendiri. Nah ini langsung aja kita isi media tanam dulu. Terus kita pindahin yang pertama ini. Nah ini sebenarnya sih kalau untuk lidah mertua emang sengaja mau diseragamin aja. Jadi kan aku ada tempat lidah mertua tuh khusus yang di atas yang baru dibikin sama suami, dipakein papan gitu kan. Nah rencananya kan emang lidah mertua itu baru taruh situ semua. Nah itu tuh biar bagus, jadi aku mau pakai
pot yang model tawon tapi yang lancip gitu, jadi biar sama semua. Karena kan kalau lidah mertua itu kan dia kan tinggi ya jatuhnya ya. Padahal tuh aku tadinya tuh punya lidah mertua tuh cuma 2 pot, cuman kita bibitin, kita apa namanya beranakin nih istilahnya, kita pindahin ke pot-pot yang agak lebih kecil. Alhamdulillah jadi banyak banget sekarang itu, ada 6 atau 7 pot ada kali itu. Nah, jadi untuk di sini suami bagian ngerapiin untuk pot-potnya, aku bersihin di sana ya. Emang udah jiwanya wanita ya, jadi kayaknya itu kalau untuk urusan bersih-bersih emang lebih percaya kita sebagai wanita ya. Jadi ini aku bersih-bersihin dulu biar nanti kalau misalnya itu udah rapi cuman bisa tinggal langsung dipindah-pindahin deh. Jadi menghemat waktu juga, sama-sama selesainya bareng. Jadi kita langsung aja cek ya. Mudah-mudahan perpindahan mereka ke pot-pot yang baru selain lebih cantik bisa awet juga dan mereka kuat ya. Nah, ini termasuk lidah mertua yang baru dibibit. Sekitar ada kali sebulanan, nggak nyampe sebulan mereka udah tumbuh akar baru. Tuh, sama-sama semua potnya. Kayaknya lucu aja gitu kan kalau misalnya potnya tuh sama semua gitu, dilihatnya tuh enak gitu. Memang ada yang nggak sama sih, ada yang warna-warni, cuman nggak apa-apa lah ya gitu kan. Intinya masih sama model, rata-rata memang yang model pot tawon sih yang aku beli. Karena dia itu bulat gitu tapi ada kayak motifnya gitu kan, ada garis-garis itu, jadi kayaknya bagus. Bukannya berarti yang hitam nggak bagus, sama bagus-bagus juga. Cuman karena dari awal udah punya potnya itu rata-rata seperti itu, jadi kan biar dipandang mata enak aja sama semua gitu. Maaf nih kalau misalnya agak berantakan ya, namanya juga kalau pindah pot begini ya pasti deh. Kalau kotor, kalau nggak kotor itu mah nggak ngapa-ngapain namanya ya. Nanti udahannya tenang, semua akan bersih pada waktunya. Nah tuh, ini yang udah berhasil dipindahin ke pot-pot yang baru. Ini untuk kaktus-kaktusnya sama sukulennya. Nah pokoknya kok kalau misalnya untuk kaktus sama sukulen nggak aku siram pakai selang sih, aku pakai semprot-semprot aja. Karena kan mereka juga nggak boleh kena air terlalu basah, sama nggak boleh terlalu kering. Tapi mereka memang lebih mendingan kering sih, biar lebih awet. Nah ini karena udah selesai, untuk tempatnya juga udah bersih, jadi langsung aja kita posisiin di tempatnya masing-masing. Ini maksudnya untuk tempat potnya masih seadanya ya. Nanti kalau misalnya bisa kita renovasi lagi nih bentuknya, nanti coba kita cari tahu lagi nih bagusnya gimana. Soalnya kalau misalnya untuk yang tumpuk-tumpuk, memang tumpuk-tumpuk itu bagus, cuman untuk apa namanya penempatannya paling kalau misalnya untuk line atas hanya untuk 5 doang atau 6 doang, terlalu makan tempat gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak gini memang gitu kan apa namanya terkesannya tumpuk-tumpuk, tapi lebih lebih muat tanaman banyak. Karena gini nih ya, asal kalian tahu aja ya, awalnya tuh kita cuma punya sekitar 5 tanaman aja gitu loh. Sekarang ya kalian lihat sendiri ya, aku sampai kalau ditanya udah punya berapa tanaman di rumah, aku nggak bisa ngitung gitu ada berapa gitu kan ya. Karena saking banyaknya, dan kadang tuh tiap minggu pasti 1 atau 2 biji tuh ada aja gitu yang dibeli gitu kan. Kadang iseng lewatin ke tempat tanaman yang langganan gitu, lewat doang, terus nanya iseng, "Bu ada apa yang baru?" Nanti kalau misalnya diinfoin ada ini baru, lihat mampir langsung. Nah ini pas lagi kita taruh di tempat
tanamannya sekalian kita bersihin gitu. Jadi kan sekalian, karena kan potnya putih ya, jadi kan biar bersih juga. Nah itu tuh yang tanaman itu yang ada di tanaman yang hasil oleh-oleh dari Karanggede yang waktu itu. Jadi ada sebelumnya nih ada videonya tuh yang aku unboxing video tanaman Karanggede. Nah itu update-nya tuh mereka udah pada numbuh daun-daun baru, daun-daun yang lamanya udah pada mati. Dan sekarang udah alhamdulillah udah pada tumbuh subur. Oh, cantik-cantik banget ya. Ini segini aja kadang masih mikir belum punya. Nah yang aku maksud tuh kayak gini tuh kan, kalau misalnya memang tumpuk-tumpuk itu memang terkesan tumpuk-tumpuk, tapi dia makan banyak tanaman tuh jadi muat banyak di situ. Nah tuh pokoknya jadi ini ada posisi tuh ada 3 bagian. Jadi yang paling atas itu yang tempat posisi papan yang atas itu nanti rencananya akan ditaruh lidah mertua. Nanti agak yang ke bawah itu sederetan itu memang yang kuat banget air, termasuk kayak keladi gitu kan. Keladi itu kan kuat banget air gitu kan, karena itu yang paling sering terkena hujan. Nah kalau untuk yang baru ditaruh-taruh ini nih bukannya nggak kena hujan tapi nggak terlalu kena gitu. Jadi ya nanti kita sambil cek juga, maksudnya kalau misalnya nanti ada yang di bawah sana nggak terlalu kuat kena air, kita pindah. Jadi kan kita tiap hari juga ngecek kok, maksudnya ada apa gitu. Kadang pas aku yang nemuin ada yang mati, atau nanti suami yang pas ngecek ada yang bunga ini atau daun ini ganti tumbuh baru gitu. Nah itu kita cek tiap hari. Nah, tuh, jadi sembari kita bersihkan ya. Bahkan tuh kalau misalnya udah tempat di atas itu kan udah banyak ya, itu kadang masih nggak muat, kita masih sampai makan tempat yang di bawah gitu kan. Jadi sampai ke keramik itu kita taruhin gitu kan, karena potnya nggak muat gitu, mau taruh di mana lagi gitu kan. Nah cuman memang ada yang bilang kan kalau misalnya pot taruh di keramik itu kan nanti keramiknya jadi menguning ya. Cuman karena kita sistemnya setiap habis disiram, kita habis siram tanaman, nah kita kan selalu siram keramiknya tuh. Nah itu langsung kita pel gitu. Jadi karena hampir sehari 2 kali dia disiram, nah itu pasti sekalian dipel juga. Jadi insya Allah untuk keramiknya kuning-kuningnya nggak kotor-kotor banget lah gitu. Paling kecuali kalau misalnya kita tinggal pergi ya, itu mah kan kita nggak bisa tahu. Oh. Jadi kan gini, karena ini kan saya juga udah nggak bekerja gitu kan, saya udah memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga. Jadi ini salah satu hobi juga di rumah nih selain masak. Jadi kan kita kalau misalnya lagi bosan di rumah gitu kan, kerjaan udah selesai gitu kan, ya udah jadi main-main sama tanaman aja gitu kan, karena bisa bikin otak jadi fresh juga gitu kan. Jadi kalau misalnya kan nggak mungkin dong kalau misalnya kita lagi kesel mau gimana, masa kita marah-marah sama tanaman, kan nggak mungkin juga gitu kan. Jadi ya sudah lah gitu, kita ngelihat tanaman warna-warni gitu kan pasti oke, jadi enak gitu.
jadi yang di bawah juga tetap kita kasih tanaman. Nah, rencananya di atas itu kita taruh lidah mertua, tapi ini lidah mertuanya belum kita taruh-taruh nih, sabar ya. Karena ini kita untuk ngerapin kayak gini aja bisa setengah hari lebih ini. Oh, itu juga di bawah, itu yang miananya kita taruh di bawah. Karena kan katanya miana itu kan kalau bisa kena mataharinya banyak. Karena kita nggak taruh yang terlalu banyak air. Nah, jadi sambil disiram juga. Jadi kita ini mulai ini biasanya kalau misalnya mau ngurusin tanaman ini, kita biasanya mulai dari jam 8 pagi gitu kan. Habis sarapan kita mulai jam 8 pagi tuh, kadang biasanya pas zuhur sekitar jam 12-an kita baru selesai. Bahkan kadang bisa sampai lewat dari jam 12-an gitu. Nah tuh setelah semuanya sudah kita taruh semua tuh nanti akan kelihatan deh. Itu udah penuh banget untuk tanaman-tanaman koleksi aku deh. Oh, jadi untuk tanaman-tanaman, untuk update tanaman nih yang aku punya untuk saat ini, nah bisa kalian lihat sendiri ya, seperti itu. Oke, jadi untuk update tanaman terbaru untuk kali ini cukup sekian dulu ya. Jadi kalian bisa lihat nih untuk tanaman-tanaman yang terbaru aku, modelnya saat ini seperti ini. Sama aja tapi mungkin beda-beda sedikit ya. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk channel ZDK Room supaya channel ini semakin berkembang. Jadi kita butuh sekali untuk masukannya supaya kita sama-sama belajar ya untuk kekurangannya. Pokoknya tunggu terus updatean dari channel ZDK Room. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.